Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaliansyah, saya dari kelas I, semester 4 dengan NPM 1921020507, ingin membuat video presentasi tentang mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama itu ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan menggelombal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua itu ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur atau luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan di bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kukuh, keras, dan memaksa. Membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna beristihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga ada universal. Universal berarti umum, bersifat seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembangkan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Dan kami, Allah, tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibuat oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat ada dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan bukan Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaraan, dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memberikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menahan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fir'ah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam
adalah: satu, meniadakan kepicikan; dua, menyediakan tukfas; tiga, mensyairkan hukum dengan cara berangsur-angsur; empat, memerhatikan kemasalahan manusia; lima, mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam berfungsi sistematis, artinya itu mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebih. Demikian pula dengan lembaganya pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina, dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintahnya nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan takulia adalah sebaliknya. Lebih jelasnya adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengundang sifat ta'budi murni, artinya maka yang dikenankan dalam tindak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika tidak melihat Rasul mencintaimu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat takuli. Kedua, berbentuk dalam bidang muamalah. Ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan alat dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada masalah atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.